Halo, berjumpa kembali di media pembelajaran audio Bumpo. MPA edisi kali ini bakal ngebahas Bumpo di bab 30, buku Mina no Nihongo Jilid 2, yang secara umum itu ngebahas tentang yang pertama, kata kerja transitif bentuk T, arimas, kemudian kata kerja transitif T, okimas. Oke, siap? Let's check this out. Alright, kita mulai langsung pembahasan yang pertama ya, tentang kata kerja transitif T arimas. Nah, sebelumnya gue harap lo udah denger dulu preface atau pengantar tentang kata kerja intransitif dan juga transitif dalam bahasa Jepang di media pembelajaran audio sebelumnya ya, yang sebelum bab 29. Nah, karena lo juga pasti udah dengerin MPA di bab 29, harusnya bagian bab 30 ini bakal lebih mudah untuk jelasin karena masih berhubungan ya. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. Jadi, kalau di bab 29 itu kita mempelajari tentang kata kerja intransitif, kemudian bentuk T, ditambah dengan imas, yang artinya itu menunjukkan sebuah keadaan. Sebuah keadaan yang terjadi secara alami. Nah, kalau di sini, di bab 30, itu kita mempelajari sebuah kata kerja ya, kata kerja transitif atau tadoshi, yang dibentuk ke dalam bentuk T, kemudian tambah arimas, yang artinya itu menunjukkan sebuah kondisi juga ya, kondisi atau keadaan. Tapi bedanya dengan yang di bab 30 itu, kalau di sini kondisinya itu merupakan suatu hal yang merupakan hasil ya, hasil dari perbuatan orang lain. Jadi bukan secara alami ya. Jadi kalau misalkan T Arimas di sini tuh udah pasti ada orang yang ngelakuin hal itu. Nggak mungkin dia terjadi secara alami ya, gitu. Kalau misalnya di bab 29 kemarin kan kata kerja intransitif T Imas itu kan untuk menyatakan sebuah keadaan di mana sesuatu hal itu terjadi secara alami ya, atau bisa dibilang kita nggak tahu gitu apakah dia siapa yang melakukannya, apakah dia terjadi secara alami atau gimana, itu kita pakainya teimas. Tapi kalau di sini itu kalau yang sudah pasti itu karena perbuatan seseorang, kita pakainya te arimas ya. Jadi kalau dalam mengatakan kondisi di sini harus transitif te arimas ya, bukan te imas ya. Kenapa bukan te imas? Karena kalau misalkan transitif te imas, itu artinya kita sedang melakukan. Contohnya, misalnya contoh kata kerja transitif tuh kau ya, membeli. Misalnya Hong-o kaimas, itu kan membeli buku artinya. Ketika kita mengatakan Hong-o kateimas, itu berarti kita sedang membeli buku gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata kerja transitif untuk menyatakan sebuah kondisi, harus diikuti dengan arimas ya, bukan imas. Nah, sekarang kita coba baca contoh di buku ya, biar lebih ngerti. Yang pertama, Karenda ni Kongetsu no yote ga kaite arimas, yang artinya di kalender tertulis rencana bulan ini ya. Jadi kalendanya kalender, Kongetsu no yote itu rencana bulan ini. Nah, di situ ada kaite arimas. Kaite-nya itu sendiri berasal dari kata kerja kaku atau kakimas yang artinya menulis. Menulis itu kan kata kerja transitif ya, yang membutuhkan objek. Nah, di sini kenapa pakainya itu transitif te arimas? Karena ya yang namanya rencana di kalender kan pasti ada orang yang melakukannya kan. Maksudnya ada orang yang menandai di kalendernya itu bahwa ada rencana loh di bulan ini gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba secara alami kalau di kalender itu tiba-tiba ada tanda aja kalau ini adalah rencana bulan ini. Kayak gitu kan. Pasti karena ada orang yang melakukan perbuatan itu sehingga timbullah kondisi bahwa di kalender itu tertulis rencana bulan ini. Atau contoh lainnya ketika di kelas, misalnya kalian mengatakan apa ya? Papan tulis oh ya, kokubang ya. Kokubang ni misalnya kanji ga kaite arimas, atau artinya di papan tulis tertulis kanji gitu. Jadi kan di papan tulis itu tertulis kanjinya itu kan nggak mungkin secara alami gitu, tiba-tiba karena ada angin tertulis kanji, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti ada seseorang yang menulisnya di papan tulis sehingga kita mengatakannya dengan transitif te arimas kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua, KB ini ga kakete arimas, yang artinya di dinding terletak atau ada sebuah lukisan ya, atau sebuah lukisan terpampang atau tertempel ya, terpajang di dinding kayak gitu. Itu juga kan sama ya, lukisan itu tidak mungkin secara alami tiba-tiba ada di sana, tapi karena ada seseorang yang meletakkannya kayak gitu. Terus sekarang yang contoh yang ketiga, te buruni osaraga narabete arimas, yang artinya di meja tersusun, osara itu piring ya. Jadi di meja tersusun piring. Sama di sini juga maksudnya itu
Jadi di meja itu ada orang yang nyusun piring gitu, yang dia melakukannya karena suatu hal gitu. Jadi nggak mungkin secara alami tiba-tiba karena gempa tiba-tiba piringnya tersusun dengan rapi di atas meja gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi yang pertama. Gue ulangi lagi, kalau transitif T arimas itu digunakan untuk menyatakan sebuah kondisi yang mana kondisinya itu adalah hasil perbuatan dari seseorang. Jadi bukan secara alami ya, gitu. Nah, T arimas ini juga bisa digunakan ketika kita melakukan sesuatu hal karena memang kita ada niatan gitu, ada tujuan ketika kita melakukan itu gitu. Misalnya itu adalah sebuah hasil dari persiapan ya. Contohnya di sini misalnya di nomor 2 ya kita lihat. Itu contoh yang pertama, Purezento wa mo kate arimas, yang artinya apa sih, hadiahnya sudah dibeli gitu. Jadi kan dia itu membeli hadiahnya itu kan karena ada tujuan kan, karena ada tujuan gitu. Dia membelinya karena ada tujuan sehingga di situ dia menggunakan penekanannya itu te arimas. Jadi di situ bisa dibilang kalau dia itu ingin mengatakan gue beli presento ini, gue beli hadiah ini tuh karena gue pengen gitu, ada tujuan tertentu gitu, makanya pakai te arimas. Kalau misalnya pakai te imas ya artinya jadi lain. Jadi kalau misalnya presento watashi o presento kate imas ya berarti saya sedang membeli hadiah gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi eh beda ya pokoknya kalau misalnya ketika kita pakai transitif imas dengan transitif arimas itu beda artinya. Nah, sekarang kita coba contoh yang selanjutnya. Kaigi no jikan wa mo minani shirasete arimas, yang artinya waktu rapat sudah diberitahukan kepada semuanya ya, kepada semua orang gitu. Sama ya di sini juga karena dia menyatakan sebuah maksud atau sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai sebuah persiapan gitu. Dia mengatakannya dengan te arimas gitu, sudah disampaikan kepada semua orang gitu. Terus contoh yang ketiga, Hoteru wa mo yoyaku shite arimas. Sama ya di situ juga menyatakan bahwa dia itu sudah melakukannya gitu, sudah memesan hotel sebagai sebuah tujuan gitu. Dia ada tujuan dengan memesan hotel tersebut sehingga bilangnya dengan te arimas gitu, bukan hanya sekedar misalnya yoyaku shimashita gitu. Itu mungkin kalau yoyaku shimashita doang ya kita cuman bilang aja gitu. Ketika ditanya misalnya sama teman, apakah kamu sudah memesan hotelnya, kan kita bilang udah selesai kan, itu bagi yoyaku shimashita. Tapi ketika kita bilang gitu tanpa ditanya kepada orang lain, gue udah mesen tiket hotelnya loh, kayak gitu, gue udah reservasi hotelnya loh, berarti itu pakainya te arimas karena kita yang menunjukkan kepada orang lain bahwa ada tujuan dari kita kenapa kita melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi itu tadi adalah contoh penggunaan transitif te arimas ya. Yang pertama itu untuk menyatakan sebuah kondisi yang merupakan hasil dari perbuatan orang lain. Yang kedua untuk menyatakan sebuah kegiatan yang dilakukan karena ada tujuan tertentu gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pola berikutnya. Pola berikutnya yaitu tentang te okimas ya. Te okimas. Jadi te okimas ini simpel aja sih ya. Te okimas ini tuh menyatakan persiapan. Jadi yang pertama itu perbuatan yang dilakukan sebagai sebuah persiapan ya, sebagai sebuah persiapan. Dan yang kedua itu sebagai semacam apa ya, requirement tuh persyaratan gitu, atau apa yang harus dilakukan sebelum melakukan hal berikutnya gitu. Jadi kurang lebih sih artinya itu persiapan ya. Jadi kita ambil contoh yang di nomor 3. Itu yang pertama, repo to kakumae ni shirio atsumete okimasu. Sebelum menulis laporan, saya mengumpulkan shirio itu bahan ya. Jadi saya mengumpulkan bahan-bahan gitu. Di situ kan dia bilangnya repo to kakumae ni. Jadi sebelum menulis laporan tuh saya menyiapkan laporan dulu, menyiapkan bahan dulu. Jadi menyiapkan bahannya itu kan termasuk persiapan kan. Nah, di situ dia pakainya te okimasu. Jadi biar kelihatan atau bisa dibilang dia menyatakan secara sekaligus bahwa dia itu mengumpulkan bahannya ini tuh persiapan loh gitu. Kayak gitu ya. Terus sekarang yang contoh yang selanjutnya, Shikeng madeni konohong o yonde okimasu. Yang artinya saya membaca buku ini sampai ujian gitu. Membaca bukunya itu kan merupakan bentuk persiapan ya, hingga saat ujiannya tiba gitu. Jadi bentuk persiapan. Terus yang selanjutnya, Shokujiga owatara cawangya osarao arate okimas. Yang artinya, kalau sudah selesai makan, saya mencuci cawang itu gelas ya, cangkir, dan juga piring.
Nah, di sini kan kalau misalnya kita perhatikan persiapannya buat apa. Nah, tadi di awal gue udah bilang kalau te okimasu ini selain menyatakan sebuah persiapan juga sebuah semacam persyaratan atau hal yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan hal lain. Jadi kan kalau yang namanya kita habis pakai perabotan itu kan sebaiknya dicuci ya supaya nanti bisa dipakai lagi. Kayak gitu. Jadi setelah selesai digunakan lalu dikondisikan supaya nanti bisa dipakai lagi. Nah, itu kita menggunakan teokimas. Jadi sesuatu hal yang dilakukan sebelum mengerjakan hal lain gitu. Jadi supaya nanti piringnya bisa dipakai lagi, setelah makan kita langsung cuci. Jadi nanti untuk kegiatan makan selanjutnya bisa langsung pakai kayak gitu. Nah, contoh yang serupa juga ada di kalimat keempat. Skatara moto no tokoro ni dogu wo modoste okimasu. Kalau sudah menggunakan, saya mengembalikan peralatan ini ke tempat asalnya, gitu. Ya kalau misalnya kita katakanlah pinjem kursi atau apa gitu, ya nggak usah dogu, ya nggak usah peralatan, nggak usah perkakas gitu. Kalau sudah selesai digunakan kan kita kembalikan lagi ke tempat semula gitu. Jadi ketika orang lain akan menggunakan, dia bisa mengambilnya di tempat yang memang sudah orang tuh taunya di situ gitu. Jadi sebuah kegiatan yang dilakukan itu sebelum kegiatan lain itu dilaksanakan gitu. Itu pakai teokimas juga. Jadi contoh lainnya tuh misalnya hari ini ruangan itu dipakai buat rapat. Terus misalnya kursinya dibereskan ke belakang semuanya ya. Nah, itu berarti kan besoknya itu kan bakal dipakai buat kelas kan. Nah, ketika kita membereskan kursinya lagi ke keadaan awal, itu kita menyatakannya pakai teokimas gitu. Jadi saya mengembalikan atau menata kursi setelah rapat kayak gitu. Misalnya contoh kalimatnya itu misalnya jadi kaigi ga watara isuo narabete okimas. Jadi kalau sudah selesai rapat, saya membereskan atau menyusun kembali kursi-kursinya. Kenapa pakai teokimas? Karena akan dipergunakan lagi nanti gitu ya. Nah, bentuk dari teokimas juga bisa digunakan dengan tekudasai ya. Ya berarti artinya di sini tolong persiapkan gitu atau bisa jadi tolong biarkan ya. Kita coba baca deh contohnya itu di nomor 4. Yang pertama, Ashita kaigi ga arimasu kara isu wa kono heya ni oite kudasai. Di sini agak sedikit mungkin mengecoh ya karena oite-nya ada 2 kali gitu. Nah, gue bahas dulu tentang oite-nya ya. Oite yang pertama itu berasal dari kata oku yang artinya itu letakan ya. Sedangkan OIT yang kedua juga berasal dari kata oku, tapi okunya di sini oku yang sedang kita bahas di bab ini, yaitu merupakan bentuk kalimat ya atau bentuk pola yang menyatakan persiapan. Jadi oku yang pertama itu meletakkan, kalau oku yang kedua itu tadi bumponya ya atau polanya, teokimas tadi loh. Kayak gitu. Jadi artinya kalau kalimat pertama ini karena besok ada rapat, tolong kursinya diletakkan di kamar ini misalnya atau di ruangan ini kayak gitu. Jadi tolong letakkan di ruangan ini. Jadi OIT yang pertama itu letakkan, sementara OIT yang keduanya itu menyatakan bahwa ketika meletakkan kursi di ruangan ini tuh untuk persiapan buat besok gitu. Makanya pakai te okimas atau te OIT kudasai ya kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua, ashita kaigi ga arimasu kara isu wa sokoni narabete oite kudasai, yang artinya karena besok ada rapat, kursinya tolong susun di sana gitu. Sama aja ya. Kalau yang tadi itu oku oite gitu letakkan, kalau ini susun. Sama aja sih kurang lebih. Artinya sama aja kurang lebih kayak gitu juga. Nah, sekarang yang contoh yang ketiga, ashita aegi ga arimasu kara isuwa sonomama ni oite kudasai. Di sini pakainya sonomama ya, artinya sonomama ni itu biarkan seperti itu saja. Yang kalau misalnya diartikan itu artinya karena besok ada rapat, tolong kursinya biarkan saja seperti itu gitu. Jadi sonomama itu artinya biarkan saja gitu, biarkan saja seperti dengan yang ada sekarang kayak gitu ya. Jadi tadi gue udah bahas yang nomor 3 dan nomor 4 adalah contoh dari teokimas yang artinya itu berupa persiapan atau sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan lain. Jadi intinya sih sama-sama persiapan juga. Oke? Jadi itu tadi adalah
MPA yang ngebahas tentang Bumpo bab 30 di Minna no Nihongo jilid 2. Nah, kalau misalkan lu ngerasa masih kurang penjelasannya, masih kurang ngerti, coba diulangi lagi penjelasan dari MPA bab 30 ini, dan mungkin lo bisa tanya temen juga gitu yang kebetulan ngerti dengan MPA bab 30 ini. Tapi jangan sampai MPA ini dijadikan bahan utama ya, karena ini hanya komplementer alias pelengkap. Jadi yang utamanya itu tetap kuliah di kelas sama sensei, karena sensei lebih berpengalaman ya daripada gue. Jadi jangan sampai kuliah di kelasnya malah diabaikan. Malah justru itu yang lebih penting, kayak gitu ya. Jadi kita bakal ketemu lagi di MPA berikutnya. So, tetap semangat, gambatte kudasai, dan see you!